Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat hidayahnya lah sehingga kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan makalah PPT dan video presentasi ini. Jangan lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, saya Serina dan teman saya Wahyu Talib dan Rasa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah bagian A, definisi bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol atau lamban yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lamban bilangan. Contohnya, bilangan 5 dapat dilambangkan dengan angka 5 maupun menggunakan angka Romawi 5. Lambang 5 dan angka Romawi 5 yang digunakan untuk melambangkan bilangan 5 disebut sebagai angka. Bagian B, perkembangan bilangan. Perkembangan bilangan dapat terbagi menjadi: yang pertama adalah masa Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Pada zaman peradaban Helenistik, matematika Babilonia terpadu dengan matematika Yunani dan Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani. Kemudian di bawah kekhalifaan Islam, Mesopotamia terkhusus Baghdad sekali lagi menjadi pusat penting pengkajian matematika Islam, bertentangan dengan langkanya sumber pada matematika Mesir. Pengetahuan matematika Babilonia diturunkan lebih dari pada 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1850-an. Lempengan ditulis dalam tulisan paku ketika tanah liat masih basah dan dibakar di dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Antaranya adalah karya rumahan. Adapun contoh lambang bilangan Babilonia dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang kedua adalah bangsa Maya di Amerika pada tahun 500 sebelum Masehi. Sistem Maya menggunakan kombinasi 2 simbol. Yang pertama adalah simbol titik yang digunakan untuk mewakili unit, yaitu 1 sampai dengan 4, dan sejumput yang digunakan untuk mewakili 5. Diperkirakan bahwa Maya mungkin telah menggunakan sempoa karena penggunaan simbol-simbol mereka, dan karena itu mungkin ada hubungan antara suku-suku Amerika Jepang dan tertentu. Adapun contoh simbol atau lambang bilangan bangsa Maya di Amerika dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu angka 1 terdapat 1 titik, 2 terdapat 2 titik, 3 terdapat 3 titik, dan 4 terdapat 4 titik. Sedangkan 5 terdapat sejumput, 6 sejumput dengan terdapat 1 titik, 7 sejumput dan 2 titik, 8 sejumput dan 3 titik, 9 sejumput dan 4 titik, dan 10 2 sejumput. 3. Bangsa Mesir kuno 3000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Di Mesir, sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, bukti sejarah bilangan yang ditemukan pada tulisan-tulisan pada batu, dinding, tembikar, plat kapur, dan monumen menyebutkan bahwa 1 disimbolkan sebagai garis vertikal, sedangkan 10 diwakili oleh lamban yang dapat kita lihat di samping. Orang Mesir menulis dari kanan ke kiri, jadi bilangan 23 disimbolkan menjadi seperti gambar di samping juga ya. Simbol Mesir untuk angka besar seperti 100.000 adalah suatu simbol yang seperti burung, tetapi angka-angka yang lebih kecil dilambangkan dengan garis lurus dan lengkung. Adapun contoh bilangan bangsa Mesir kuno dapat kita lihat pada gambar di samping.
yaitu 1 sama dengan dinamai dengan simbol staff, 10 dinamai dengan simbol tumit tulan, 100 sama dengan simbol kumparan tali, 1000 sama dengan simbol bunga teratai. Dapat kita lihat gambarnya. 10.000 sama dengan simbol menunjuk jari, dan 100.000 sama dengan simbol kecebon, dan 1 juta sama dengan simbol heram pia. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perkembangan bilangan. Nomor 4, bangsa Yunani. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota sepanjang Mediterania bagian timur dari Italia hingga ke Australia Utara, tetapi mereka dipersatukan oleh budaya dan bahasa yang sama. Matematika Yunani yang berbobot daripada matematika yang dikembangkan oleh kebudayaan pendahulunya. Semua naskah matematika pra-Yunani yang masih terpelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berulang-ulang yang digunakan untuk mendirikan aturan praktis. Sebaiknya matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan kesimpulan dari definisi dan aksioma, dan menggunakan kekuatan matematika dan untuk membuktikannya. 5. Cina. Matematika Cina permulaan adalah berlainan bila dibandingkan dengan yang berasal dari belahan dunia lain, sehingga cukup masuk akal bila dianggap sebagai hasil pengembangan yang mandiri. Tulisan matematika yang dianggap tertua di Cina adalah Zhou Pei Xuanqing berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Meskipun antara 300 sebelum Masehi juga cukup masuk akal. 6. Hindu-Arab 300 Masehi sampai sekarang. Orang-orang India menggunakan lingkaran kecil saat tempat pada angka tidak mempunyai nilai. Mereka menamai lingkaran kecil tersebut dengan nama sunya, diambil dari bahasa Sanskrit yang berarti kosong. Sistem ini telah berkembang sepenuh sekitar tahun 800 Masehi. Saat sistem ini juga diadaptasi di Baghdad, orang Arab menggunakan titik sebagai simbol kosong dan memberi nama dengan arti yang sama dalam bahasa Arab, sif. Sekitar 2 abad kemudian, angka India masuk ke Eropa dalam manuskrip Arab dan dikenal dengan nama angka Indo-Arab, dan angka Arab sif berubah menjadi 0 dalam bahasa Eropa modern atau dalam bahasa Indonesia 0. Tetapi masih perlu berabad-abad lagi sebelum ke-10 angka Hindu-Arab secara bertahap menggantikan angka Romawi di Eropa yang diwarisi dari masa Kekaisaran Roma. Contoh simbol Hindu-Arab dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. 7. Bangsa Romawi. Angka Romawi menggunakan sistem bilangan baris 5, angka 1 dan angka 5. Dalam angka Romawi, transkirasi
dalam bentuk tangan yang merupakan alat hitung alami. Sedangkan angka X, lambang dari 10, adalah gabungan dua garis miring yang melambangkan 5 dan L, C, D, dan M, yang secara urut mewakili 50, 100, 500, dan 1000, merupakan modifikasi dari simbol 5 dan 10. 8. Masa sejarah Masehi. Awal kebangkitan teori bilangan modern dipelopori oleh Pierre Bertrand 1601 sampai 1665, Leonard Euler 1707 sampai dengan 1783, C.L. Lagrange de Dedekind 1831 sampai 1916, Riemann 1826 sampai dengan 1866, Giuseppe Peano sebagai seorang pangeran matematika. Gauss begitu terpesona terhadap keindahan dan kecantikan teori bilangan, dan untuk melukiskannya ia menyebut teori bilangan sebagai the Queen of Mathematics. Pada masa ini teori bilangan tidak hanya berkembang sebatas konsep, tapi juga banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada pemanfaatan konsep bilangan dalam metode kode baris, kriptografi komputer, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh teori bilangan. Pertama, Pythagoras 582 sampai dengan 4965 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang matematikawan yang filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peringatan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. 2. Jamshid Al-Qasi 1380 Masehi. Al-Qasi terlahir pada 1800 di Khasan, sebuah padang pasir di sebelah utara wilayah Iran Tengah. Selama hidupnya, Al-Qasi menyumbangkan dan mewariskan sederet penemuan penting bagi astronomi dan matematika. Pecahan desimal yang digunakan oleh orang-orang Cina dan pada zaman kuno selama berabad-abad sebenarnya merupakan pecahan desimal yang diciptakan oleh Al-Qasi. Pecahan desimal ini merupakan salah satu karya besarnya yang memudahkan untuk menghitung aritmetika, yang dia bahas dalam karyanya yang berjudul Kunci Aritmetika yang diterbitkan pada awal abad ke-15 di Samarkand. Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham 965 Masehi. Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham lahir Basra, Irak, yang oleh masyarakat barat dikenal dengan nama Al-Hasan. Al-Haytham adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semua bilangan sempurna yang genap, yaitu bilangan yang merupakan jumlah pembagi-pembagi seperti
yang terbentuk 2 angka sampai 1 2k kurang 1, di mana 2k kurang 1 adalah bilangan prima. Selanjutnya Al-Haytham membuktikan bahwa bila P adalah bilangan prima, 1 tambah V kurang 1 habis dibagi oleh V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan lanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yakni masih dalam bagian tokoh-tokoh teori bilangan. Yang keempat adalah Pierre de Fermat. Pierre de Fermat merupakan salah satu matematikawan asal Prancis. Karya matematika yang ditinggalkan oleh Fermat hanya satu buah pembuktian, yakni Fermat membuktikan bahwa luas daerah segitiga siku-siku dengan sisi bilangan bulat tidak pernah merupakan bilangan kuadrat. Teori ini pula merupakan satu-satunya teori yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lengkap oleh Fermat dalam teori bilangan setelah kematiannya. Selanjutnya adalah Leonardo Pisano atau Fibonacci. Leonardo Pisano Bologo, juga dikenal dengan nama Leonardo da Pisa atau yang sering disebut dengan nama Fibonacci, adalah seorang ahli matematika dari Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci, dan peranannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Menemukan deret bilangan yang diberi nama dengan namanya sendiri, yaitu deret Fibonacci, yakni 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Pola deret tersebut terbentuk dari susunan bilangan berurutan dari kecil makin besar, yakni merupakan penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Selanjutnya adalah Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizmi dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Buku pertamanya, yaitu Aljabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Kontribusi beliau tidak hanya dapat berdampak besar pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tetapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Selanjutnya adalah jenis-jenis bilangan. Yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Himpunan semua bilangan bulat dari matematika dilambangkan dengan Z. Misalnya, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan asli. Adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai tak terhingga. Pada ahli matematika menggunakan pen untuk menuliskan seluruh himpunan bilangan asli. Misalnya saja yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan cacat. Adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 0 sampai tak terhingga. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat adalah bilangan prima. Adalah bilangan yang terdiri tepat mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang kelima adalah bilangan komposit. Adalah bilangan yang bukan 1, bukan 0, dan bukan bilangan prima. Misalnya 4, 8, 6, 9, 10, 12, dan seterusnya. Yang keenam adalah bilangan rasional. Adalah bilangan yang dinyatakan sebagai suatu pembagian
2/3, 3/4,